Episode 16. Tidak lagi. Yang Chen telah melihat bagaimana Ibu Suri dari Barat dengan tenang menghadapi kematiannya dan bagaimana Kaisar Langit kehilangan ketenangannya. Rasa hormatnya terhadap Kaisar Langit menghilang tanpa jejak. Saya Kaisar Langit. Kalian semua pengkhianat. Menghadapi ancaman kematian, mantan Kaisar Langit telah kehilangan seluruh martabatnya. Dia mengayunkan tinjunya ke Yang Chen dengan histeris. Namun, dia hanya berdiri di sana dan mengayunkan tinjunya. Dia tidak berani berdebat dengan Yang Chen, apalagi memberi pelajaran pada Yang Chen. Setiap hutang ada debiturnya. Kami tidak punya dendam satu sama lain. Saya hanya menjalankan tugas saya dan mengikuti perintah. Mohon maafkan saya. Yang Chen tanpa ekspresi mengucapkan kata-kata seorang algojo. Kemudian, dia maju beberapa langkah dan mengayunkan pisaunya. Utusan jasa pengadilan surgawi terkejut ketika dia melihat nilai jasa Yang Chen tiba-tiba meningkat. Nilai pahala Yang Chen sudah berada pada level tak terukur. Ketika dia menebas Ibu Suri dari Barat, nilai pahalanya melonjak hampir ke nilai penuh yang tertera di papan prestasi. 9 tanpa batas adalah jumlah terbesar yang dapat ditampung di merit roll. Melihat tempat kedua di papan prestasi, nama Kaisar Langit yang baru, utusan jasa pengadilan surgawi hampir menangis. Pengadilan surgawi baru didirikan dan dia telah mengumpulkan pahala untuk naik ke posisi ini. Mungkinkah pengadilan surgawi berada dalam kegelapan karena kesalahan artefak abadi ini? Dia tidak tahu bagaimana peringkat papan prestasi di masa lalu, tetapi dia berpikir bahwa Kaisar Langit pasti yang pertama. Seorang pria yang muncul entah dari mana dan bahkan utusan merit tidak dapat menemukan orang ini bahkan setelah mencari di seluruh pengadilan surgawi. Bagaimana nilai jasanya bisa lebih tinggi dari Kaisar Langit yang baru? Jika tidak ada masalah dengan Dewan Prestasi, maka pasti ada masalah dengan dia sebagai utusan jasa. Kaisar Langit yang baru bukanlah orang yang baik. Dia adalah sosok kuat yang mengirim semua orang setiap pengadilan surgawi lama ke platform pembantaian abadi. Jika Kaisar Langit mengetahui hal ini, dia pasti akan menjadi tujuan akhir platform pembantaian abadi. Ya, pasti ada masalah dengan aturan daftar prestasi. Di saat-saat putus asa, otak Virtuous Host bekerja puluhan kali lebih cepat dari biasanya, dan dia segera menyadari inti masalahnya. Dewan Merit adalah artefak abadi. Selama seseorang memakai cincin simbol pengadilan surgawi, Dewan Prestasi akan mencatat poin prestasinya. Seharusnya tidak ada masalah dengan itu. Satu-satunya masalah adalah peringkat prestasi yang baru saja dia ambil masih menggunakan aturan lama. Memikirkan hal ini, utusan merit hendak mencoba mengendalikan daftar merit untuk mempelajari cara mengubah aturan perhitungan daftar merit. Namun, dengan sapuan Divine Sense-nya, dia tiba-tiba merasa ada seseorang yang masuk dari luar. Itu adalah pelayan pribadinya. Namun, dia tidak bisa membiarkan siapapun melihat peringkat daftar prestasi saat ini. Utusan pahala segera menyimpan daftar pahala dan bertanya, apa itu? Tuanku, utusan Kaisar Langit telah tiba. Kaisar Langit ingin melihat daftar pahala. Petugas itu membungkuk dan melaporkan. Kemudian, dia menunggu dengan tenang instruksi utusan merit. Ledakan, seolah-olah suara guntur bergema di telinga utusan kebajikan. Kaisar Langit ingin melihat daftar pahala, tetapi bisakah dia melihat daftar pahala sekarang? Utusan merit tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Namun, tidak peduli apa, Kaisar Langit sebenarnya mengirim seseorang ke sini alih-alih memanggilnya dengan sebuah tanda. Ini pasti merupakan peristiwa yang sangat megah. Mungkin ada banyak orang yang menunggu untuk melihatnya, jadi dia harus pergi. Namun, daftar prestasi sialan itu sebenarnya sedang dalam masalah besar sekarang. Utusan jasa itu gemetar ketakutan dan gentar saat dia dengan hati-hati mengikuti utusan Kaisar Langit ke istana berawan di lengkungan emas. Saat dia berjalan, tubuhnya bergetar, menyebabkan utusan merit di depannya terkejut. Namun, tidak pantas untuk menanyakannya, jadi dia hanya bisa dengan bijaksana mengingatkannya, hati-hati jangan sampai kehilangan sopan santun di depan Kaisar Langit. Di istana berawan lengkungan emas, Kaisar Langit yang baru sedang mengadakan jamuan makan bersama para pejabatnya. Faktanya, ini juga merupakan pesta perayaan penggulingan pengadilan surgawi yang lama. Selama jamuan perayaan, mereka yang telah memberikan kontribusi akan diberi hadiah, serta sejumlah besar poin prestasi. Melihat pemandangan ini dari jauh, kaki utusan merit hampir menjadi lunak dan dia jatuh ke tanah. Meskipun dia sudah menjadi dewa emas, dia cukup ketakutan saat ini. Tidak mudah baginya untuk menggulingkan pengadilan surgawi yang lama. Apakah dia akan dikirim ke platform pemenggalan abadi hanya karena dia baru saja mengambil kendali atas daftar prestasi dan belum punya waktu untuk mengubah peraturan? Tidak mudah baginya untuk memaksakan diri memberikan penghormatan kepada Kaisar Langit tanpa kehilangan sopan santun. Namun, kata-kata Kaisar Langit hampir membuat jiwa utusan merit tercerai-berai. Utusan pahala, tunjukkan pada kami daftar pahala. Biarkan semua orang melihatnya. Pada saat yang sama, pedang pembunuh Yang Chen telah diangkat tinggi. Di bawah tatapan ngeri Kaisar Langit, pedang itu menebas dengan keras. Pedang tajam yang telah membunuh puluhan ribu makhluk abadi hanya mengeluarkan suara pelan. Kemudian, darah menyembur keluar, dan mayat Kaisar Langit roboh dengan lembut, tidak berbeda dengan mayat biasa. Jumlah pada daftar prestasi meroket lagi, langsung melebihi rentang tampilan daftar prestasi. Daftar prestasi tidak dapat lagi ditampilkan. Saat utusan jasa membuka daftar prestasi, nama Yang Chen muncul di daftar prestasi dan menghilang tanpa jejak. Utusan merit sudah mulai gemetar.
Jika Kaisar Langit melihat bahwa peringkat pertama dalam daftar prestasi bukanlah dirinya, siapa yang tahu betapa marahnya dia. Saat utusan jasa hendak menyerah dalam keputusasaan, dia tiba-tiba mendengar tawa tenang dari para abadi. Semua orang tampaknya sangat puas dengan peringkat pada daftar prestasi, dan mereka semua dengan santai mengevaluasinya. Bahkan Kaisar Langit pun tertawa terbahak-bahak. Jelas bahwa meskipun poin prestasinya kecil, Kaisar Langit baru diangkat dan tidak memiliki prestasi politik lagi, sehingga dia dapat dengan mudah menerimanya. Utusan merit, hadiahi subjek XX dengan 100.000 poin prestasi. Suara Kaisar Langit terdengar dari atas. Utusan merit tercengang. Dia mendongak dan melihat nama Kaisar Langit, orang pertama yang masuk dalam daftar prestasi. Adapun Yang Chen yang seperti kutukan, dia sudah terbang entah kemana. Hati utusan merit bergetar. Dia merasa seolah-olah telah pergi dari neraka ke surga. Yang mulia. Dia senang, tapi dia tidak berani lamban. Dia buru-buru mengendalikan daftar prestasi dan mencatat hadiah Kaisar Langit. Hadiahi subjek XX dengan 80.000 poin prestasi. Hadiahi subjek XX dengan 60.000 poin prestasi. Serangkaian hadiah membuat utusan merit begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat kepalanya. Setelah melalui banyak kesulitan, Kaisar Langit selesai memberikan hadiahnya. Pada akhirnya, dia tampak sangat puas dengan sikap utusan pahala dan memerintahkan, utusan pahala, berikan dirimu 1.000 poin jasa. Di masa depan, daftar prestasi akan mengikuti aturan ini dan tidak dapat diubah dengan mudah. Petik 2. Paruh kalimat pertama membuat utusan merit senang karena dia telah menerima 1.000 poin prestasi, tetapi paruh kedua membuat hatinya tenggelam. Nama Yang Chen sekali lagi muncul di benak utusan merit. Poin prestasi yang sangat panjang di balik nama Yang Chen juga menguji hati utusan jasa berulang kali. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun saat ini. Kaisar Langit adalah satu-satunya di dunia. Kata-katanya tidak bisa tidak dipatuhi. Bagaimanapun, nama Yang Chen sudah menghilang. Akankah utusan merit cukup bodoh untuk mengatakannya sendiri? Memikirkan hal ini, utusan jasa membungkuk dan dengan hormat berkata kepada Kaisar Langit, yang duduk di atas tahta, subjek ini menerima keputusan. Episode 17. Yang Chen tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di Istana Berawan Lengkungan Emas, tetapi pahala yang sangat besar masih mengejutkannya. Pada cincin prestasi, rangkaian angka 0 yang panjang menunjukkan seberapa tinggi tingkat prestasinya saat ini. Namun, dalam jangkauan yang dapat ditampilkan cincin itu, hanya ada rangkaian angka 0 dan tidak ada angka lainnya. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan berpikir bahwa Yang Chen hanyalah seorang pria tanpa poin prestasi. Hanya Yang Chen sendiri yang tahu betapa besarnya rangkaian angka 0 yang diwakilinya. Alasan mengapa tidak ada nomor lain adalah karena terlalu panjang untuk ditampilkan. Sejak Ibu Suri dan Kaisar Langit meninggal, pengadilan surgawi yang lama tidak memiliki peluang untuk dipulihkan. Dengan Yang Chen di platform pembantaian abadi, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Setelah meletakkan pisau di rak pisau, Yang Chen kembali ke kamar istirahatnya. Setelah beristirahat sebentar, dia melepas jubah surgawi Algojo yang disiapkan di platform pembantaian abadi dan mengganti pakaian dunia fana yang dia bawa. Setelah membereskannya, dia dengan paksa menekan rasa gejolak dan kegembiraan di dalam hatinya dan berjalan dengan tegas menuju pintu platform pembantaian abadi. Setelah platform pembantaian abadi ternoda oleh darah abadi atau menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh, pintu itu akan otomatis menghilang. Namun, Yang Chen sangat berhati-hati. Hingga saat ini, pintu platform pembantaian abadi masih berdiri di tempat yang sama tanpa perubahan apapun. Pejabat pengadilan surgawi harus meminjam kekuatan seluruh pengadilan surgawi untuk menggunakan teknik pembalikan mimpi sekali di bawah keputusan Kaisar Langit untuk memilih Algojo di dunia fana. Setelah dipilih, kecuali Algojo di platform pembantaian abadi meninggal, mereka tidak akan pernah memilih lagi. Karena Yang Chen tidak mati, maka dia tidak akan menyentuh batasan platform pembantaian abadi dan memberitahu pejabat pengadilan surgawi. Kaisar Langit sudah mati. Dalam waktu singkat, tidak ada makhluk abadi baru yang akan memasuki platform pembantaian abadi. Yang Chen mengetahui hal ini di dalam hatinya. Setelah naik dan memasuki pengadilan surgawi, dia belum pernah mendengar ada orang yang dieksekusi. Ketika dia sampai di pintu, dia berbalik untuk melihat platform pembantaian abadi dan pedangnya. Kemudian, Yang Chen tersenyum dan melangkah keluar pintu. Pemandangan di depannya berubah dengan cepat, dan tiba-tiba berubah menjadi petak kegelapan. Yang Chen melihat sekeliling, tapi dia masih di rumahnya yang kumuh, dan hari masih larut malam. Dia hanya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia fana. Saat itu awal musim dingin ketika Yang Chen keluar, tetapi semua orang di daerah itu tampak menggigil dalam tidurnya. Seolah-olah mereka merasakan hawa dingin dari tulang mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk spray mereka erat-erat. Tikus dan semut yang masih bergerak di bawah tanah berhenti bergerak pada saat itu. Seluruh wilayah itu sunyi seperti kota mati. Banyak orang yang terpidana mati tiba-tiba terbangun, dan tubuh mereka mulai gemetar tak terkendali. Seolah-olah dewa kematian telah tiba di samping mereka, dan beberapa dari mereka yang lebih pemalu bahkan pingsan. Di puncak gunung yang jauh, seorang wanita seperti peri tiba-tiba melihat ke arah ini dan mengerutkan kening. Dia bergumam, sungguh niat membunuh yang kuat. Berapa banyak nyawa yang telah dibunuh oleh iblis ini? Sosoknya kabur dan menghilang. Di arah lain, ada juga orang yang memperhatikan perubahan di sini.
Yang lebih tua hanya melihatnya sebentar, dan banyak orang langsung terbang ke arah ini. Dilihat dari budidaya mereka, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan tidak merata. Begitu Yang Chen keluar, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di tahap pemenggalan abadi, aura pembunuh dan niat membunuh ini tidak penting, tetapi di dunia fana, ini adalah sesuatu yang membuat orang gila. Jika dia tidak menyelesaikan masalah aura pembunuh dalam waktu singkat, dia akan bertemu dengan beberapa kultivator. Jika dia beruntung, mereka mungkin mengerti bahwa dia adalah seorang algojo dan tidak akan melakukan apapun pada Yang Chen. Jika dia kurang beruntung, dia mungkin langsung menggunakan pedang terbang untuk membunuh iblis itu. Dia berpikir bahwa dengan pengembangan pikirannya sendiri, aura pembunuh kecil ini bukanlah apa-apa. Tapi Yang Chen tidak menyangka bahwa dia akan membunuh makhluk abadi sampai aura pembunuhnya terungkap. Itu benar-benar salah perhitungan. Seni rahasia tiga kemurnian, Yang Chen tiba-tiba teringat kata-kata Tuan Tua Agung yang agung. Seni rahasia tiga kemurnian dapat memurnikan niat membunuh dan mengubahnya menjadi kesadaran spiritual. Itu hanyalah senjata ajaib yang menyelamatkan nyawa saat ini. Tidak heran jika pemimpin agung-agung berkata bahwa dia akan dapat menggunakannya segera. Saat ini, Yang Chen tidak berani mengabaikannya. Dia buru-buru melafalkan seni rahasia tiga kemurnian yang diajarkan oleh Tuan Tua Agung yang agung dan perlahan mulai memahami misterinya. Setelah sekian lama, Yang Chen duduk dan mulai berkultivasi sesuai dengan lapisan pertama seni rahasia tiga kemurnian. Seni rahasia tiga kemurnian memiliki total 9 lapisan. Bahkan jika Yang Chen memiliki pengalaman kultivasi puluhan ribu tahun, dia hanya bisa berkultivasi secara berurutan. Awalnya, Yang Chen, yang terlahir kembali, telah mencapai tingkat prinsip besar Golden Immortal. Pada saat ini, meskipun ini adalah pertama kalinya dia berkultivasi, dia memasuki kondisi kultivasi seperti itu dalam sekejap. 3 jam kemudian, Yang Chen bangun dari kultivasinya tepat waktu. Dengan nafas panjang, Yang Chen mulai perlahan memeriksa perubahan pada tubuhnya. Seni rahasia tiga kemurnian adalah kunci dari tiga kemurnian Tuan Tua Agung yang agung, namun itu hanya dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan tidak meningkatkan kekuatan spiritual. Yang Chen telah lama menyadari hal ini, tetapi ketika dia memikirkannya sedikit, dia masih terkejut dengan perubahan kesadaran spiritualnya. Awalnya, Yang Chen memiliki tubuh fana dan tidak mengembangkan metode kultivasi apapun. Secara alami, dia tidak memiliki kesadaran spiritual dan kekuatan spiritual apapun. Dia memiliki pengalaman kultivasi dan pengembangan pikiran selama puluhan ribu tahun. Namun sekarang setelah dia mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian untuk pertama kalinya, kesadaran spiritualnya telah meroket, bahkan mengejar waktu ketika dia akan mencapai tahap dasar. Efeknya sangat luar biasa sehingga sungguh menakjubkan. Bahkan Yang Chen sendiri tidak menyangka akan ada efek yang begitu signifikan, dan dia bahkan mulai meragukan penilaiannya sendiri karena terkejut. Tapi segera dia melihat awan darah yang menjadi lebih tipis dan menerima kenyataan ini. Menyerap niat membunuh dan mengubahnya menjadi kesadaran spiritual, ternyata begini. Hati Yang Chen telah tenang. Tampaknya selama dia berkultivasi selama beberapa hari lagi, niat membunuh yang meluap-luap ini akan diserap secara perlahan, dan dia tidak perlu khawatir tentang aura pembunuh ini di masa depan. Langit sudah cerah, Yang Chen keluar kamar dan membuka pintu halaman, ingin melihat berapa lama waktu telah berlalu. Namun, sekilas, dia menemukan bahwa sepertinya tidak ada yang berubah, dan semuanya sama persis seperti sebelum dia pergi. Pemandangan di jalan tidak berubah, bahkan orang-orangnya pun tidak berubah. Para tetangga masih memandangnya dengan hati-hati, karena takut memprovokasi dia. Hari ini hari apa? Yang Chen langsung meraih tetangganya dan bertanya. Tak disangka, saat hendak bergerak, tetangganya begitu ketakutan hingga tak berani bergerak. Giginya bergemeletuk lama sebelum dia mengeluarkan dua kata, kelima. Begitu Yang Chen melepaskannya, tetangganya sepertinya telah diberikan amnesti. Dia buru-buru berguling dan merangkak jauh, dan bahkan tidak berani melihat ke belakang. Rasa dingin di tubuh Yang Chen membuat orang bergidik di kejauhan. Hari kelima, Yang Chen tercengang, dia bahkan tidak punya waktu sehari pun. Semua yang terjadi, apakah itu hanya mimpi? Semua esensi kehidupan yang dia serap hanyalah ilusi. Episode 18. Mustahil. Yang Chen berteriak dalam hatinya. Meskipun dia hanya mendengarnya di kehidupan sebelumnya, jika tidak ada tubuh fisik yang memasuki tahap pemenggalan abadi, mustahil untuk membunuh makhluk abadi. Yang Chen bisa menyimpulkan ini. Ketika dia melangkah keluar dari tahap pemenggalan abadi, itu benar-benar tubuh fisik, bukan hanya segumpal pikiran. Terlebih lagi, jika dia hanya secuil pemikiran di tahap pemenggalan abadi, mustahil baginya untuk menjadi lawan dari niat membunuh dari tahap pemenggalan abadi. Selain itu, Yang Chen memiliki salah satu kepercayaan terbesar, yaitu visi dari Tuan Tua Agung yang agung. Bahkan jika lelaki tua itu tidak memiliki kekuatan spiritual setelah memasuki tahap pemenggalan abadi, penglihatannya tidak terlalu buruk sehingga dia tidak dapat membedakan antara pikiran dan tubuh fisik. Karena dia mengatakan bahwa bakat fisiknya sangat bagus, itu sama sekali tidak bohong. Berbalik, Yang Chen menutup pintu halaman kecilnya, lalu berjalan ke tepi batu kilangan dan mengeluarkan batu beraneka warna. Setelah kontak singkat, batu warna-warni itu bersinar cemerlang, dan cahaya warna-warni itu sangat menyilaukan. Ini membuat Yang Chen sangat lega. Semuanya tidak sia-sia. Niat membunuh masih sangat kuat. Sebelum membunuh orang hari ini, Yang Chen masih memiliki kesempatan untuk berkultivasi sebentar dan menyempurnakannya lagi.
Memikirkan hal ini, Yang Chen langsung kembali ke kamar, terus duduk bersila, dan memulai budidaya seni rahasia tiga kemurnian lainnya. Pada lewat seperempat tengah hari, Yang Chen hanya berlatih selama 1 jam di pagi hari dan berhenti berlatih. Awan darah menjadi sedikit lebih terang, tapi masih lebih tebal dari milik iblis tua Yi. Untungnya, awan darah ini hanya dapat dilihat oleh mereka yang telah berkultivasi dengan kekuatan spiritual. Orang biasa hanya akan merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka yang paling dalam dan tidak akan menyadari apapun. Masyarakat awam takut terhadap Algojo, yang sepertinya merupakan hal lumrah di dunia dan tidak menimbulkan terlalu banyak kepanikan. Setelah membunuh puluhan orang dengan tergesa-gesa, Yang Chen hanya diberitahu oleh pejabat kecil yang tampaknya mengelak bahwa dia akan memenggal kepala keluarga Menteri Sun yang berjumlah lebih dari 300 orang besok. Dia mungkin lelah, jadi dia harus bersiap sejak dini. Yang Chen tidak peduli, dia berjalan kembali ke rumah dan buru-buru mulai berkultivasi. Kali ini, Yang Chen cukup berkultivasi dari sore hingga pagi hari berikutnya. Sekarang, Yang Chen sedang berjuang untuk waktu. Dia harus menyerap semua niat membunuhnya sebelum para pembunuh jahat itu berani datang. Alasan mengapa Yang Chen memilih kota kabupaten seperti itu adalah karena dia sudah merencanakannya. Tempat ini sangat jauh dari berbagai sekte budidaya. Bahkan jika seorang ahli menggunakan SWOT Kinesis Flight, itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 hari. Jangka waktu ini cukup bagi Yang Chen untuk menyembunyikan niat membunuhnya ke tingkat orang normal. Seni rahasia tiga kemurnian layak menjadi seni rahasia Tuan Tua Agung yang agung. Yang Chen baru berlatih untuk ketiga kalinya. Itu baru 4 jam, dan itu baru seni rahasia tingkat pertama. Namun, ketika dia mempraktikkannya untuk ketiga kalinya, kesadaran spiritual Yang Chen sudah cukup baginya untuk memahami perubahan pada tubuhnya. Awan darah tebal di luar, seolah-olah telah menghadapi kekuatan hisap yang kuat, mengalir deras ke tubuh Yang Chen, dan kemudian setelah serangkaian perubahan, bergabung dengan pasukan kesadaran spiritual yang semakin kuat. Bahkan Yang Chen bisa dengan jelas merasakan dinginnya awan darah yang mengalir di tubuhnya. Semakin kuat kesadaran spiritualnya, semakin cepat penyerapannya, yang telah menjadi siklus yang baik. Namun Yang Chen sama sekali tidak senang, karena dibandingkan dengan awan darah yang tebal, kecepatan penyerapannya masih sedikit lambat. Dibandingkan dengan kesadaran spiritual yang meningkat, Yang Chen lebih khawatir tentang para penggarap mendatang yang akan menyingkirkan pembunuh jahat. Yang Chen tidak pernah berpikir bahwa tanpa sedikit pun kekuatan spiritual, dia akan memiliki kesadaran spiritual yang tidak sepadan dengan kekuatan spiritualnya. Berdasarkan pengalamannya, kesadaran spiritual saat ini sudah sama dengan saat ia berada pada tahap pendirian yayasan pada kehidupan sebelumnya. Untuk menggunakan perak sebagai analogi, orang biasa tiba-tiba memiliki puluhan ribu perak, cukup untuk dihamburkan seumur hidup. Samar-samar, kesadaran spiritual yang kuat sepertinya ingin dibagi menjadi 2, yang membuat Yang Chen merasa aneh. Tanda semacam ini, menurut catatan seni rahasia tiga kemurnian, seharusnya menjadi pendahulu pembagian kesadaran spiritual. Karena itu adalah 3 yang murni, maka kesadaran spiritual secara alami akan dibagi menjadi 3 bagian. Namun, itu juga merupakan sesuatu yang hanya akan terjadi ketika seseorang mencapai setidaknya tahap Yuanying, tahap Mahayana. Kenapa ketika dia baru mulai berlatih, ada situasi seperti ini? Apa yang Chen tidak tahu adalah bahwa pembagian kesadaran spiritual berhubungan dengan kekuatan spiritual. Ketika kesadaran spiritualnya cukup kuat untuk menjadi alam yang lebih kuat dari kekuatan spiritualnya sendiri, hal itu akan muncul. Sekarang situasi Yang Chen adalah dia tidak memiliki kekuatan spiritual, namun kesadaran spiritualnya telah cukup kuat untuk mencapai tahap awal tahap pondasi, yang baru saja memenuhi kondisi ini. Namun, tanda-tanda awal perpecahan kesadaran spiritual menunjukkan bahwa lapisan pertama dari seni rahasia telah dikembangkan secara ekstrim, dan dia sudah dapat mengembangkan seni rahasia lapisan kedua. Tujuan utamanya adalah 3 yang murni, yang akan dibagi menjadi 3 bagian, dan sekarang ada tanda-tanda perpecahan, yang Chen secara alami tidak akan berhenti dan melanjutkan. Namun, setelah menyelesaikan putaran operasi ini, Yang Chen secara alami mengganti lapisan pertama seni rahasia tiga kemurnian dengan lapisan kedua seni rahasia. Begitu dia memasuki lapisan kedua, Yang Chen tiba-tiba merasakan momentum seperti ikan paus yang menelan. Awan darah di sekelilingnya sepertinya tiba-tiba menghadapi badai super kuat, dan tersapu ke tubuh Yang Chen, dan kecepatan penyerapannya setidaknya 2 kali lebih cepat. Perasaan puas membuat Yang Chen hampir mabuk. Sementara kesadaran spiritual meroket, awan darah juga melemah dengan cepat. Hanya dalam beberapa jam, Yang Chen telah menyerap hampir 70% niat membunuh. Awan darah tebal telah menjadi tipis, dan tampaknya telah melemah ke tingkat Yi Iblis tua, hanya menyisakan tirai merah jambu. Dan kabut merah tipis ini juga menghilang. Sementara Yang Chen sedang duduk dengan tenang, ke segala arah di kejauhan, ada beberapa orang yang terbang dengan pedang mereka, dan target terbangnya adalah tempat Yang Chen berada. Hah! Gadis berbaju putih yang sedang terbang tiba-tiba berteriak kaget. Aura berdarah dan mematikan dengan cepat melemah hanya dalam beberapa jam. Mungkinkah terjadi perubahan yang tidak diketahui di sana? Melihat ke arah itu, embun beku di wajah gadis berbaju putih tidak melemah sama sekali. Tidak peduli siapa kamu berani melakukan dosa pembunuhan seperti itu, bahkan jika kamu bersembunyi di langit, aku akan menemukanmu dan melenyapkan kejahatan. Yang Chen sepertinya tidak mengetahui semua ini. Dia, yang baru saja berhenti, memutar otak untuk memikirkan seseorang yang sepertinya memiliki kesan terhadapnya.
Tampaknya orang itu diselamatkan dari tempat eksekusi dan kemudian dikirim ke sekte untuk berkultivasi. Belakangan, dia juga seorang jenius di generasinya. Orang itu bermarga Sun. Dikatakan bahwa dia dilahirkan di keluarga pejabat, dan kakeknya sepertinya adalah menteri saat ini. Secara kebetulan, orang yang akan dibunuh Yang Chen besok adalah keluarga menteri saat ini, dan demikian pula, nama belakang menteri adalah Sun. Episode 19. Yang Chen tidak tahu mengapa seluruh keluarga Sun Sangsu dipenggal, tapi yang dia tahu adalah tempat kelahiran Sun Sangsu ada di sini. Bisa jadi dia melakukan kejahatan di ibu kota, diasingkan kembali ke kampung halamannya, dan kemudian karena alasan yang tidak diketahui, dipenggal. Ketika Yang Chen keluar dari halaman kecilnya, setelah hampir 20 jam budidaya seni rahasia tiga kemurnian, niat membunuh di luar tubuhnya menjadi sangat tipis sehingga hampir tidak terlihat. Lapisan kedua seni rahasia tiga kemurnian memiliki kecepatan menyerap dan mengubah niat membunuh lebih dari 2 kali lipat. Pada saat itu selesai, Yang Chen paling banyak adalah seorang algojo yang telah membunuh lebih banyak orang. Meskipun masih ada niat membunuh, itu bukan lagi jenis surga yang menentang keberadaan. Krisis pertama setelah keluar dari tahap eksekusi abadi akhirnya menghilang dengan tenang. Yang Chen lebih unggul dalam berpacu dengan waktu, dan sebelum orang-orang yang membunuh iblis itu muncul, dia mengubah dirinya menjadi manusia fana. Karena dia hanya mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian, menyerap niat membunuh untuk menyempurnakan kesadaran spiritualnya, tetapi tidak ada jejak kekuatan spiritual di tubuhnya. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik tahap Jidan datang, tidak mungkin menemukan kelainan Yang Chen. Saat dia mendekati lapangan eksekusi, Yang Chen melihat wajah yang dikenalnya. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen memandang kejeniusan kultivasi lebih dari sekali. Tetapi pada saat ini, si jenius yang tiada taranya seperti kelinci yang ketakutan, meringkuk di tengah kerumunan, matanya menatap kerumunan di sekitarnya, dan matanya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Sun Qingsui, kehidupan Yang Chen sebelumnya, adalah murid sejati Sekte Awan Biru, pemimpin generasi muda, dan murid jenius dari beberapa sekte besar lainnya. Dulunya dia adalah peran yang harus dihormati oleh Yang Chen, tetapi sekarang dia sangat tidak berdaya, memandang Yang Chen dengan ketakutan yang tak terkatakan. Di mata semua orang yang terkejut, Yang Chen berjalan di depan Sun Qingsui muda. Saat ini, Sun Qingsui paling banyak berusia 10 tahun. Ketika gadis kecil itu melihat Yang Chen berjalan mendekat, dia menjadi semakin takut. Kepala kecilnya berusaha menciut kepelukan keluarga di belakangnya, namun dia terikat dan tidak bisa berbuat banyak. Meskipun sebagian besar niat membunuh Yang Chen telah diserap, apa yang tersisa masih cukup untuk menimbulkan ketakutan pada orang-orang biasa. Pada saat ini, berdiri di depan Sun Qingsui, tidak hanya Sun Qingsui, tetapi bahkan beberapa orang dewasa di sampingnya juga ketakutan oleh aura algojo yang dipancarkan Yang Chen. Jangan takut, adikku. Berdiri di sana, Yang Chen tidak terlalu dekat. Dia hanya tersenyum pada Sun Qingsui dan berkata, jangan khawatir, seluruh keluargamu akan baik-baik saja. Di tempat eksekusi, seorang algojo bertelanjang dada dengan jilbab merah di kepalanya dan parang besar di satu tangan memancarkan niat membunuh yang sangat ketat. Saat ini, dia sebenarnya berbicara kepada beberapa tahanan dengan cara yang ramah. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada seorang pengemis yang tiba-tiba merampas kekayaan keluarganya. Hampir semua anggota keluarga Sun yang diikat terkejut. Sungguh, kakak laki-laki, gadis kecil, wajah Sun Qingsui menunjukkan ekspresi terkejut. Akankah semuanya baik-baik saja? Petik 2. Orang dewasa lainnya dari keluarga Matahari mau tidak mau menutup mata mereka. Mereka sepertinya sudah mengetahui nasib mereka. Saat ini, para narapidana sudah dibawa ke tempat eksekusi. Hanya hantu yang percaya bahwa Algojo datang untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan baik-baik saja. Hanya Sun Qingsui yang bodoh yang akan menganggap serius kata-kata Yang Chen. Itu benar, aku tidak berbohong padamu. Saat Yang Chen berbicara, dia mengambil inisiatif untuk melepaskan niat membunuhnya. Dia percaya pasti ada orang yang datang untuk membunuh setan dan membela keadilan. Meskipun 99% niat membunuh Yang Chen telah diserap, sisanya dilepaskan oleh Yang Chen. Ditambah dengan penguatan kesadaran spiritualnya yang terus-menerus, semua orang di sekitar tempat eksekusi menggigil. Bahkan Algojo pun sedikit takut saat melihat sosok yang berdiri di tengah tempat eksekusi seperti dewa kematian. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membuang tanda hidupnya dan meninggalkan tempat terkutuk ini sebelum waktunya tiba. Hampir pada saat yang sama Yang Chen melepaskan niat membunuhnya, semua orang mendengar pekikan yang memekakkan telinga. Di saat yang sama, terdengar teriakan keras. Iblis, jangan berani-berani menyakiti orang. Kemudian, beberapa sosok tiba-tiba muncul di langit dan dengan cepat muncul di atas tempat eksekusi. Beberapa berkas cahaya melesat lurus ke arah Yang Chen seperti anak panah. Namun, saat mereka hendak menyentuh Yang Chen, semua berkas cahaya menghilang di tempat atau berbalik dan terbang kembali. Beberapa indera spiritual dengan cepat menyelimuti Yang Chen. Setelah memindai seluruh tubuhnya sekali, mereka menghilang. Seorang Algojo, sebuah suara aneh terdengar. Kemudian, sepertinya ada beberapa aura agung yang sangat besar di langit, menyelimuti semua orang di sekitar tempat eksekusi. Semua manusia di bawah memandang ke langit dengan ngeri. Ya Tuhan, abadi, seseorang akhirnya berteriak. Awalnya tidak banyak orang, tapi sekarang, banyak dari mereka yang berlutut. Beberapa orang yang muncul di langit semuanya melayang di udara.
Selain makhluk abadi yang legendaris, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Yang Chen berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Dia tampak seperti dia ketakutan konyol. Dia menekan pikirannya dan tidak melepaskan perasaan rohaninya. Namun, wajahnya selalu menghadap Sun Kingsui, dan dia tersenyum lagi. Matanya seolah berkata padanya, lihat, aku benar, kan? Perisi, cahaya putih lainnya tiba-tiba muncul. Semua orang di langit tampak sangat sopan kepada pendatang baru itu. Orang yang baru saja berbicara bahkan sedikit membungkuk. Saat cahaya putih berhenti, semua orang di tanah seperti orang bodoh. Melihat wanita dingin dan menakjubkan di langit, mereka tercengang. Mendengar nama ini, mata Yang Chen langsung terangkat. Perisi, juga seorang anak muda yang terkenal di dunia ketika Yang Chen berkultivasi di kehidupan sebelumnya. Dia adalah promurid dari Green Jade Immortal Island dan hampir menjadi orang pertama di generasi muda pada saat itu. Tanpa diduga, dia benar-benar muncul di tempat ini. Yang Chen melihat sosok yang membeku dan melihat cahaya pedang putih di bawah kakinya yang seputih pakaian putih di tubuhnya. Dia hanya bisa menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Si Sanshan masih sama persis dengan ingatannya, tapi itu adalah kenangan 10.000 tahun yang lalu. Di saat yang sama menghela nafas, dia juga menjaga indera spiritualnya, karena takut mengungkap sedikit petunjuk. Dia akan secara langsung dianggap sebagai iblis besar pembunuh. Si Sanshan hanya mengangguk sedikit pada orang yang baru saja berbicara, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melihat Yang Chen yang sedang menatapnya di tanah. Perisi tidak pernah menjadi orang yang banyak bicara. Orang-orang yang berkultivasi mengetahui hal itu, tetapi tidak ada yang peduli dengan sikapnya. Surga memiliki keutamaan dalam menghargai kehidupan. Kamu telah membunuh begitu banyak, apakah kamu tidak takut dengan hukuman surga? Tidak ada yang menyangka bahwa perisi yang dingin akan berbicara kepada manusia fana, tetapi juga kepada Algojo yang dibenci oleh dunia. Episode 20. Setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Ini adalah tugas saya, dan saya hanya mengikuti perintah. Mata semua orang terfokus pada Yang Chen, tapi Yang Chen dengan tenang mengucapkan kata-kata ini. Pada saat yang sama, dia menatap tajam ke arah si Sanshan di udara, tanpa sedikit pun niat untuk mundur. Keras kepala, dosa pembunuhan orang ini sangat berat, dan dia pasti ada hubungannya dengan iblis yang sedang kita selidiki. Kata-kata Yang Chen kepada si Sanshan segera membuat marah seorang kultivator muda di udara. Si Sanshan adalah idola banyak orang. Dia merendahkan diri untuk membujuk Yang Chen, tetapi sebagai gantinya, Yang Chen menolak untuk bertobat. Segera, seorang pelindung bunga melompat keluar dan berkata, perisi, mari kita tangkap dia dan interogasi dia dengan hati-hati. Saat ini, ada banyak orang kejam di dunia yang membunuh orang setiap hari. Di antara para Algojo di dunia, siapa yang tidak seperti dia? Perisi tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Yang Chen. Dia hanya dengan santai mengucapkan beberapa patah kata kepada pelindung bunga, tetapi matanya tertuju pada mata Yang Chen. Tampaknya pemilik sepasang mata ini berani mengucapkan kata-kata itu kepadanya dengan penuh percaya diri, yang sangat mengejutkannya. Kata-kata Yang Chen datang dari hatinya, dan si Sanshan bisa merasakannya. Dia bahkan tidak menjawab apakah dia takut atau tidak dengan kehendak surga. Tapi alasannya juga sangat jelas. Profesi Algojo adalah membunuh orang. Anda tidak bisa mengatakan bahwa Algojo yang teliti itu salah. Sekalipun itu abadi, Anda dapat mengatakan bahwa membunuh orang itu salah, tetapi Anda tidak bisa mengatakan bahwa Algojo yang diperintahkan untuk membunuh orang itu salah. Di dunia ini tidak ada hak yang mutlak dan tidak ada kesalahan yang mutlak. Di dunia fana, seseorang harus dengan jelas membedakan yang benar dari yang salah, dan seseorang tidak dapat menggeneralisasi. Memahami hal ini, si Sanshan tiba-tiba merasakan ledakan kekosongan di hatinya. Di masa lalu, metode kultivasinya yang agak kaku tiba-tiba menembus semua belenggu, dan dengan cepat beredar di meridiannya. Dalam sekejap, kekuatan spiritual beredar di tubuhnya, dan tidak ada lagi belenggu yang dapat membatasinya. Bahkan jika si Sanshan adalah seorang jenius surgawi, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Sekarang setelah dia menyelesaikan pendirian yayasannya, dia akhirnya bisa mempertimbangkan untuk menerobos ke alam inti emas. Perubahan kekuatan spiritual si Sanshan tidak bisa lepas dari indera ilahi orang lain. Meski mereka tidak tahu apa yang terjadi, ada satu hal yang pasti. Itu pasti karena kondisi pikiran si Sanshan telah meningkat pesat, dan kultivasinya juga meningkat. Beberapa kultivator yang datang untuk membunuh iblis dan membela keadilan semuanya menangkupkan tangan mereka ke arah si Sanshan. Selamat, peri. Terima kasih semuanya. Si Sanshan menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan kemudian sedikit mengangguk pada Yang Chen. Dia memandang Yang Chen dengan ekspresi rumit. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya dan cahaya putih muncul di depan Yang Chen. Yang Chen mengulurkan tangannya dan sebuah pil kecil muncul di tangannya. Pada saat yang sama, apa yang masuk ke telinga Yang Chen adalah ucapan, terima kasih, yang tampak dingin. Yang Chen tidak mengatakan apapun, dan si Sanshan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tatapannya juga meninggalkan Yang Chen dan tertuju pada tubuh Sun Kingsui, yang berada di samping Yang Chen. Adik perempuan, tulangmu jernih, dan nasibmu dalam. Apakah kamu bersedia berkultivasi bersamaku? Si Sanshan sekali lagi berbicara kepada manusia. Namun, isi dan orang yang dia ajak bicara membuat hati semua orang menjadi ringan. Itu adalah seorang gadis kecil, dan dia membawanya untuk berkultivasi. Tampaknya perisi menghargai bakatnya.
Sun Qingsui tentu saja tidak menyangka kue sebesar itu akan jatuh dari langit. Dia, yang berumur 10 tahun, bahkan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan kakak perempuan yang seperti peri ini. Di sisi lain, orang dewasa di sampingnya memasang wajah terkejut, dan satu demi satu, mereka setuju. Bersedia? Qingsui keluargaku bersedia. Adik perempuan, apakah kamu bersedia? Si Sanshan tidak memperhatikan kata-kata keluarga Sun. Dia hanya menatap Sun Qingsui, menunggu jawabannya. Saat ini, Sun Qingsui tidak memiliki performa luar biasa seperti yang diingat Yang Chen. Dia hanya memandang perisi di langit dengan ketakutan, dan kemudian melihat keluarga di sampingnya. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Yang Chen. Nampaknya kakak laki-laki yang memberinya sedikit senyuman di lapangan eksekusi ini, memberinya keberanian, membuatnya merasa lebih nyaman dibandingkan keluarganya sendiri. Aku tidak berbohong padamu, kan? Yang Chen tidak secara langsung memberikan jawaban kepada Sun Qingsui, dan hanya mengatakan ini sambil tersenyum. Sementara yang lain bingung, Sun Qingsui memahami maksud Yang Chen. Yang Chen baru saja mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya, dan tidak akan terjadi apa-apa pada keluarganya. Sekarang, Yang Chen masih mengatakan ini. Tatapan Sun Qingsui masih tertuju pada peri cantik di langit. Dengan penegasan Yang Chen, dia tampaknya mendapatkan kepercayaan diri. Mengabaikan fakta bahwa dia masih terikat, dia berteriak ke langit, jika aku mengikutimu, saudari peri, apakah keluargaku akan baik-baik saja? Pertanyaan ini membuat semua orang di langit tertawa. Perisi juga tersenyum, tapi itu seperti bunga indah yang mekar di langit, langsung memikat pikiran orang-orang di sekitarnya. Meskipun perisi yang terkenal dipanggil dengan nama belakangnya, itu juga berarti bahwa dia adalah sebuah batu. Dia tidak tersenyum sepanjang tahun, tetapi di depan seorang gadis kecil, semua orang cukup beruntung melihat senyumannya. Senyuman si Sanshan memberi Sun Qingsui keberanian yang tak terbatas. Dia dengan berani berjuang untuk berdiri dan berkata kepada si Sanshan di langit, selama keluargaku baik-baik saja, aku bisa mengikutimu. Jika beberapa penggarap ingin menjamin keselamatan sebuah keluarga, meskipun berada di tempat eksekusi, itu adalah masalah sederhana. Algojo bahkan tidak mempunyai keberanian untuk memerintahkan menghentikan mereka. Dia menyaksikan tanpa daya saat keluarga Sun dilepaskan satu persatu, lalu mengikuti si Sanshan dan dengan cepat menghilang dari tempat eksekusi. Hanya ketika seluruh keluarga Sun tidak terlihat, Algojo berdiri, gemetar ketakutan. Setelah memastikan bahwa tidak ada makhluk abadi di langit, dia mengumpulkan keberanian untuk berteriak sekuat tenaga, keluarga tahanan dirampok oleh pembangkit tenaga listrik dari Gunung Kepala Harimau. Sebuah hadiah telah diberikan untuk kepala mereka. Semua orang melihat orang-orang di langit dan mendengar mereka memanggil perisi, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Semua orang menyetujui pernyataan bahwa orang-orang kuat dari Gunung Kepala Harimau merampok tempat eksekusi. Yang Chen tersenyum di dalam hatinya. Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi dengan pemandangan gadis kecil Sun Qingsui yang akhirnya berterima kasih padanya dan kembali menatapnya dengan enggan. Kakak, terima kasih. Kakak, aku akan datang kepadamu saat aku merindukanmu di masa depan. Jika orang-orang di kehidupan sebelumnya mengetahui bahwa Sun Qingsui dari Sekte Awan Biru akan mengatakan hal seperti itu kepadanya, diperkirakan 10.000 dari 10.000 orang tidak akan mempercayainya. Namun dalam kehidupan ini, hal itu sudah menjadi fakta. Satu-satunya hal yang membingungkan Yang Chen adalah dia ingat bahwa orang-orang dari Sekte Awan Birulah yang maju untuk menyelamatkan Sun Qingsui. Kenapa kali ini perisi dari Pulau Abadi Giok Hijau? Mungkinkah Sun Qingsui adalah murid Pulau Abadi Giok Hijau dan bukan lagi murid sejati Sekte Awan Biru? Namun, apakah Sun Qingsui adalah murid dari Pulau Abadi Giok Hijau atau murid dari Sekte Awan Biru? Bagi Yang Chen, tidak ada arti yang besar. Dia telah memenuhi tugasnya sebagai Algojo, dan sudah waktunya dia pergi. Yang paling dipedulikan Yang Chen saat ini adalah metode kultivasi seperti apa yang harus dia praktikkan, sehingga dia bisa unggul dalam jalur kultivasi. Subscribe channel, like dan komentar.